Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Fiona Kurputi dengan NIM 19190024 akan menjelaskan tentang pembuatan roadmap. Sebelum roadmap ditentukan, maka akan dilakukan terlebih dahulu activity candidate and dependency. Di sini ada solution candidate yang di dalamnya terdapat kode dan application candidate. Dengan kode yang tertera, yang pertama ada ERP infrastructure improvement atau clustering, review infra, configure, tuning. Kedua ada dealer management system, 3 SOA, 4 logistik, inbound outbound, 5 data warehouse, 6 enterprise report platform, 7 DRC and backup system, 8 PI analytic atau marketing segmentation. Yang ke-9 ada infrastruktur monitoring, dan yang ke-10 ada promotion and loyalty program platform. Ke-11 ada social media CRM, ke-12 ada advanced CRM, yang ke-13 omnichannel, 14 learning management, selanjutnya budgeting, dan 16 taxation management. Nah, kita mereview tabel solution candidate. Untuk ERP-nya, ERP infrastruktur ini merupakan langkah untuk menemukan kekurangan sistem dan improve untuk memenuhi kebutuhan user. Yang kedua, dealer management ini merupakan aplikasi yang dibuat untuk menghubungkan main dealer di perusahaan XYZ dengan dealer-dealer yang ada di bawah koordinasi perusahaan tersebut. Yang berikutnya SOA. SOA ini merupakan layer penghubung yang dapat membuat jalur integrasi menjadi lebih rapi. Dengan adanya SOA, diharapkan sistem dapat terintegrasi dengan baik. Berikutnya ada logistik. Inbound, outbound merupakan proyek pengembangan modul logistik yang sudah ada di ERP. Data warehouse. Data warehouse ini merupakan tempat penyimpanan semua data yang berada di perusahaan. Selanjutnya, enterprise report platform merupakan proyek untuk memenuhi kebutuhan report yang saat ini belum bisa disediakan oleh ERP. DRC and backup system. Proyek ini dilakukan untuk menjamin availability dan kontinuitas sistem yang dipakai oleh perusahaan XYZ dengan penyediaan backup baik sistem maupun infrastruktur. BI and analytic ya, atau marketing segmentation. BI ini business intelligence, berfungsi untuk memproses data history master maupun transactional warehouse yang kemudian akan menghasilkan informasi untuk menjadi prediksi dan analisis bisnis ke depannya. Infrastruktur monitoring. Infrastruktur monitoring ini adalah proyek yang diperlukan untuk menjelaskan tentang permasalahan di sistem keseluruhan yang mencakup LAN atau WAN network, data center network, dan SAN storage network. Promotion and loyalty program platform proyek ini dibangun untuk mengembangkan dan menjalankan program customer loyalty, mempromosikan dan mengelola brands yang dibuat oleh perusahaan, melakukan track dan memberikan respon terhadap kebutuhan konsumen dari sudut pandang psikologis, pemahaman karakter, dan perilaku konsumen. Selanjutnya, social media CRM. Proyek ini menyediakan aplikasi untuk mengelola media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pad dengan tujuan untuk kepentingan promosi maupun layanan customer. Advanced CRM ini proyek ini menyediakan fasilitas untuk pengelolaan member card, aplikasi mobile dikhususkan bagi member motor Honda, dan sistem untuk mengukur dan mengevaluasi kepuasan konsumen. Omnichannel
Omnichannel ini merupakan salah satu sistem yang mendukung proses bisnis perusahaan. Learning management ini menyediakan fasilitas untuk pengelolaan training dan sharing knowledge, baik untuk karyawan internal maupun jaringan secara digital. Selanjutnya ada budgeting, ERP management, and taxation management. Budgeting dan taxation management ini merupakan pengembangan modul ERP yang sudah ada, di mana perlu penambahan fungsi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan di perusahaan PT YXYZ. Selanjutnya ada activity candidate and dependency, kegiatan yang menganalisis kandidat aktivitas dalam artian pilihan aktivitas apa saja yang bisa dilakukan, beserta dengan tingkat ketergantungan antara aktivitas tersebut dengan kondisi current. Nah, ini tabel activity candidate-nya. Ada kode, application candidate dependency, reusable engine component, integration platform component. Nah, ini juga ada 16. Nah, ini beberapa aktivitas dilakukan berkaitan dengan aktivitas lain. Jadi sebelumnya itu, berdasarkan tabel yang tadi kita lihat, bahwa ada beberapa aktivitas yang tidak berkaitan dengan aktivitas lainnya. Misalnya kayak ERP infrastructure improvement. Selanjutnya ada DRC and backup system and learning management. Sedangkan beberapa aktivitas dilakukan berkaitan dengan aktivitas lain, yaitu kandidat aplikasi dealer management system atau DMS membutuhkan kandidat aplikasi service oriented arsitektur atau SOA, dan SOA ini dibutuhkan untuk mengintegrasikan DMS dengan ERP yang dipakai saat ini. Aplikasi lain seperti CRM. Selanjutnya ada kandidat aplikasi logistik inbound, outbound, membutuhkan kandidat aplikasi ERP infrastruktur improvement. Hal ini bertujuan supaya pengembangan logistik inbound outbound ini bisa maksimal secara performance. Dan kandidat aplikasi enterprise report platform membutuhkan kandidat yang aplikasi data warehouse. Hal ini untuk meningkatkan performance atau kecepatan dari proses. Selanjutnya ada BI and analytic. Nah, ini ada membutuhkan kandidat aplikasi data warehouse. BI ini akan mengolah data yang ada di data warehouse untuk menghasilkan informasi yang akan dijadikan prediksi dan analisis bisnis ke depannya. Yang berikutnya ada kandidat application infrastructure monitoring. Digunakan untuk memonitoring infrastruktur data center dan sekaligus disaster recovery center, sehingga membutuhkan aplikasi kandidat DRC dan backup system. Integrasi yang dibutuhkan adalah SOA. Selanjutnya kandidat application promotion and loyalty program platform. Ini membutuhkan kandidat aplikasi dealer management system atau DMS, di mana aplikasi ini membutuhkan sumber data konsumen dari DMS. Selanjutnya ada kandidat application social media CRM atau Connect and Grab the Social. Kandidat ini membutuhkan kandidat aplikasi Service Oriented Architecture atau SOA. SOA ini dibutuhkan untuk mengintegrasikan aplikasi dengan aplikasi CRM yang dipakai saat ini
dan aplikasi lain seperti DMS. Yang berikutnya ada Advanced CRM. Kandidat ini membutuhkan kandidat aplikasi SOE juga. SOE ini dibutuhkan untuk mengintegrasi aplikasi dengan aplikasi CRM yang dipakai saat ini dan aplikasi lain seperti DMS. Yang selanjutnya ada aplikasi Budgeting and Taxation Management. Ini membutuhkan kandidat application ERP Infrastructure Improvement. Hal ini bertujuan supaya pengembangan budgeting dan taxation management bisa maksimal secara performance. Nah, selain melihat dependensi, kegiatan-kegiatan ini sebaiknya juga memperhitungkan tingkat kepentingan yang tertera. Jadi, prioritas dari kandidat aplikasi ini dihitung menggunakan metode weight scoring. Jadi kategori dan bobot yang dipakai untuk penilaian proyek adalah sebagai berikut. Jadi strategi itu 25%, keselarasan inisiatif dengan strategi jangka panjang. Financial 25%, manfaat dari sisi keuangan yang didapat perusahaan. Teknologi ada 20%, itu keselarasan dengan inisiatif dengan enterprise teknologi saat ini. Untuk proses ada 15%, keselarasan inisiatif dengan praktik bisnis atau bisnis proses di masa depan. Dan delivery itu 15% juga, kemungkinan bahwa inisiatif akan gagal atau di bawah performasi. Nah, sedangkan dari detail setiap kategori dapat dilihat pada tabel berikut. Ini weight distribution, yang dimana ada strategi financial, teknologi, proses, delivery, atau functional effort. Strategi ada terdapat sales growth itu 50%, market share growth 20%, and user and dealer satisfaction index itu 30%. Dalam financial ada revenue 70%, cost 30%. Dalam teknologi ada arsitektur type itu 15%, DRC replication necessities itu ada 10%, front end component 20%, reusable engine component 17,5%, integration platform component 17,5%, back end database component 20%. Jadi dalam proses ada proses improvement itu 100%, delivery atau functional effort di dalamnya ada terdapat project size itu 30%, project duration 30%, user quantity 20%, transaction per second itu ada 20%. Jadi untuk setiap nilai atau skor ini kategori memakai rank 1 sampai 5 dengan kriteria yang dijelaskan nanti. Nah, ini untuk menghitung total skor setiap kandidat aplikasi dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut. Jadi ini ada rumusnya, total score sama dengan elemen I, value kategori I, kali weight kategori I. Jadi dimana untuk I ini bisa dilihat di tabel di bawah ini. Jadi ini tabel ada kategori sama weight-nya. Nah, sedangkan value kategori itu merupakan jumlah semua skor distribusi kategori yang sudah dikalikan dengan weight distribusi tiap distribusi kategori. Ini rumusnya, value kategori sama dengan elemen J score distribution kategori per 5 kali weight distribution. Nah, sebagai contoh dapat dilihat dalam tabel value kategori kandidat aplikasi ini. Nah, jadi ini contoh dari. Nah, untuk selanjutnya ada contoh perhitungan value kategori kandidat aplikasi ERP, yang dimana kita ambil contoh satu aja, yaitu ERP Infrastructure Improvement dengan kode XYZ01. Di sini ada strategi, parameter, score, distribution weight, value, dan ID.
Dalam strategi ini terdapat sales growth, parameter getting potensial 1% sampai 3% of the target sales, skornya 2, distribution weight 50%, value 0,2, ID-nya 1. Yang dimana sesuai dengan rumus yang tadi bahwa kita akan mencari value. Di sini value-nya udah tertera. Untuk sepengetahuannya, rumus yang tadi value kategori sama dengan elemen J, score distribution kategori per 5 kali weight distribution. Jadi skornya 2 dibagi 5, 2 per 5 dikali 50%, hasilnya 0,2 dan ID-nya 1. Selanjutnya ada market share growth, getting potensial 1% sampai 3% of the target market share. Skornya 2 per banding 2 bagi 5 dikali 20. 2 per 5 sama dengan 0,4 dikali 20 sama dengan 0,08. ID-nya 1. Yang selanjutnya ada end user and dealer satisfaction index. The existence of a rider complaint as much as 10 sampai cases in a year. Itu skornya 4. Distributionnya 30%, jadi 4 per 5 kali 30%, hasilnya 0,24. ID-nya 3. Dan selanjutnya ada value kategori. Untuk perhitungannya di 0,2 ditambah 0,08 tambah 0,24, hasilnya 0,52. Nah, ini untuk finansialnya. Financial revenue getting potential 1% sampai 3% of the target revenue, skornya 2 per 5 dikali dengan 70%, hasilnya 0,28. Dan cost reduction of 2% sampai 5% of budget, itu skornya 3, distribution weight-nya 30, jadi 3 per 5 dikali 30, hasilnya 0,18, jadi value kategorinya adalah 0,46. Selanjutnya ada teknologi. Ini banyak banget. Dan untuk value-nya masing-masing udah tertera di PowerPoint ini. Value-nya 0,15 ditambah 0,1, 0,2, 0,175, 0,175 ditambah 0,2, hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya ada perhitungan total score candidate application. Jadi semua hasil yang tadi kita dapat, semua kategori value akan kita masukkan di sini, dari mulai strategi, financial, technology, process, delivery, dan ini semua akan ditambahkan jadi total skornya 0,71. Nah, ini nilai total score akan di mapping ke prioritas dengan menggunakan tabel di samping ini. Nah, ini skala skornya dari 0 sampai 0,37, 0,38 sampai 0 sampai 0,37 itu prioritasnya very low tahun 2019. Sedangkan 0,38 sampai 0,49 itu prioritas low tahunnya 2018. 0,50 sampai 0,61 prioritasnya high tahun 2017. 0,62 sampai 0,1 itu very high tahun 2017. Itu skala prioritas. Nah, ini tabel prioritas candidate application-nya. Jadi application candidate dari ERP Infrastructure Improvement itu total skornya 0,71 dan prioritasnya very high. Selanjutnya adalah map IT arsitektur. Penerapan kandidat aplikasi di tahun 2017 akan diprioritaskan pada kandidat aplikasi dengan prioritas very high and high. Penerapan kandidat aplikasi yang pertama adalah ERP Infrastructure Improvement. Hal ini disebabkan prioritasnya very high dan tidak ada dependensi terhadap kandidat aplikasi lainnya.
Jadi penerapan kandidat aplikasi di tahun 2017 akan diprioritaskan pada kandidat aplikasi dengan prioritas very high and high. Penerapan kandidat aplikasi yang pertama adalah ERP Infrastructure Improvement. Hal ini disebabkan prioritasnya very high dan tidak ada dependensi terhadap kandidat aplikasi lainnya. Jadi di tahun 2018 penerapan kandidat aplikasi akan diprioritaskan pada kandidat aplikasi yang memiliki prioritas low. Center dan backup server juga dilakukan di awal 2018. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut, pada gambar berikut. Selanjutnya roadmap business architecture. Jadi selain roadmap IT arsitektur, terdapat pula roadmap untuk business arsitektur. Dan setelah supporting business berjalan dengan baik, maka improvement yang dilakukan selanjutnya adalah pada core business. Bisnis yang telah berfungsi dengan baik akan mendukung core business, yaitu bagian marketing logistik, marketing sales, marketing warehouse, customer care and service, sehingga proses bisnis perusahaan akan menjadi lebih baik. Supporting business dan core business yang telah terintegrasi dengan baik akan menghantarkan perusahaan pada omnichannel. Ini dia contoh business roadmap-nya. Nah, berdasarkan IT roadmap dan business roadmap, dapat disimpulkan bahwa kedua roadmap ini saling berhubungan satu sama lain. Business roadmap bertujuan untuk meningkatkan peluang bisnis, customer experience, produktivitas, dan kemajuan lainnya. Dan di sisi lain, IT roadmap akan mendukung melalui perubahan proses digitisasi menjadi digitalisasi. Selanjutnya ada target arsitektur. Dalam target arsitektur yang akan dicapai oleh perusahaan XYZ ini akan dibagi menjadi 3 tahun, yaitu target arsitektur tahun 2017, 2018, dan 2019. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.